Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton sebagai dosen pengampu kita di Matkul Kewirausahaan 2, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan ide bisnis kami yang berjudul Lentra, singkatan dari Menerangi Keuangan Usaha. Lentra ini merupakan sebuah jasa pelatihan dan pendampingan laporan keuangan yang ditunjukkan bagi pelaku UMKM. Ide ini muncul karena kami melihat bahwa banyaknya UMKM memiliki produk yang bagus dan penjualan yang cukup baik, tetapi masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usahanya. Akibatnya, banyak UMKM tidak mengetahui apakah usahanya benar-benar untung atau justru mengalami kerugian. Oleh karena itu, melalui Lentra kami ingin membantu UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan secara sederhana, pemanfaatnya teknologi digital, serta meningkatkan peluang memperolehnya biaya sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih baik. Next, Kak. Untuk slide berikutnya ada latar belakang UMKM. Di sini seperti yang kita ketahui, UMKM kan merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Jadi berdasarkan data tahun 2023, terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut memberikan kontribusi sebanyak 60% terhadap produk domestik produk bruto atau PPD nasional, serta mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Selain itu, UMKM juga berkontribusi sekitar 15% terhadap ekspor nasional. Tapi dari data tersebut dapat kita lihat bahwa apabila UMKM berkembang, maka perekonomian Indonesia juga akan berkembang. Masalah utama dari kasus ini, namun di balik besarnya kontribusi tersebut, ternyata masih banyak UMKM yang menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Sekitar 80% UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang sederhana. Jadi maksud kita itu di sini adalah mereka masih mencampurkan uang pribadinya dengan uang usaha, sehingga sulit mengetahui berapa modal, keuntungan, maupun pengeluaran usaha. Selain itu, sekitar 70% UMKM belum memiliki laporan keuangan secara formal, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jadi padahal laporan keuangan tersebut kan harus ada syarat pentingnya tuh ketika pelaku usaha ingin mengajukan pinjaman ke bank maupun mencari investor. Oleh karena itu, sekitar 60% UMKM mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Jadi dari dampak pandemi, kondisi ini kan semakin terpapar ya dari COVID terjadi. Jadi sekitar 45% UMKM mengalami penurunan omset sehingga 50%. Bahkan 30% UMKM harus menutup usahanya. Sementara salah satu karena arus kasnya tidak dikelola dengan baik, sehingga memiliki usaha kesulitan mengatur keuangan. Jadi untuk potensi digitalnya itu pada saat ini sudah tersedia dari berbagai aplikasi kayak Ekuret lah maupun secara perusahaan atau UMKM yang menggunakannya. Jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, proses pencatatannya lebih cepat, rapi, dan lebih akurat. Contoh regionalnya sebagai di Jawa Barat, sekitar 75% UMKM masih melakukan pencatatan secara manual. Kondisi ini menyebabkan potensi kerugian serta 50-100 juta per tahun akibat kesalahan pencatatan maupun pengambilan keputusan yang kurang tepat. Bahkan ada 25% UMKM gagal bertahan setelah pandemi, sehingga menunjukkan bahwa pengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting dan keterlangsungan usaha. Jadi berdasarkan dari latar belakang kami, berbagai masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM sebenarnya tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola keuangan secara baik dan profesional. Jadi oleh karena itu kami menghadirkan solusi berupa program Lentra. Untuk slide yang keduanya, berdasarkan yang permasalahan yang telah dijelaskan dari slide 1, jadi program yang pertama adalah pelatihan digital basis SAKU, yaitu standar akuntansi keuangan untuk usaha kecil. Jadi dalam pelatihan ini, peserta akan belajar mulai dari dasar seperti cara mencatat transaksi, menghitung laba rugi, mengelola arus kas, dan hingga menggunakan aplikasi akuntansi digital. Jadi meskipun peserta tidak memiliki latar belakang akuntansi, mereka dapat mengikuti pelatihan ini. Pendampingan yang kita lakuin itu selama 6 bulan. Setelah pelatihan selesai, peserta tidak langsung dilepas begitu saja. Tetapi kami akan memberikan pendampingan selama 6 bulan agar peserta benar-benar mampu menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan untuk pendekatan hybridnya itu, program yang kami gunakan itu metode hybrid, kombinasi antara pelatihan online dan offline. Pelatihan online itu memudahkan peserta
dari berbagai daerah, sedangkan pelatihan tatap muka digunakan untuk praktik langsung sehingga peserta lebih mudah memahami materi. Untuk penyusunan laporan keuangannya itu salah satunya fokus utama pada program ini adalah membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang lengkap seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan serta laporan arus kas. Dan target programnya itu, target kami adalah pendampingan sekitar 500 UMKM. Kami juga menargetkan peningkatan akses pembiayaan UMKM sehingga 30% karena laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan. Selain program ini juga mendukung program pemerintah dalam transformasi digital UMKM serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Jadi dapat disimpulkan di slide 1 dan slide 2, Lentra itu bukan hanya memberi pelatihan aja ya, tetapi juga menjadi mitra bagi UMKM dalam mengelola keuangan secara profesional. Harapannya sih UMKM dapat tumbuh lebih sehat, memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, serta mampu bersaing di era digital. Berikutnya slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini dijelaskan mengenai usaha kami yang bernama Lentra. Tujuan utama Lentra adalah memberdayakan UMKM mikro, terutama pengusaha perempuan, agar mampu mengelola keuangan secara mandiri melalui peningkatan literasi dan manajemen keuangan sederhana. Dampak yang ingin kami capai ada 2. Pertama, mengurangi tingkat kegagalan UMKM akibat pencatatan keuangan yang kurang baik. Yang kedua itu meningkatkan akses permodalan. Karena dengan laporan keuangan yang rapi dan kredibel, UMKM akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Target konsumen kami terdiri dari 2 kelompok. Target pertama itu adalah UMKM jasa dan retail mikro, seperti toko kelontong, usaha kuliner rumahan, salon, dan kerajinan dengan omset sekitar 5-100 juta per bulan. Sedangkan target sekundernya adalah PKK, Karang Taruna, dan komunitas UMKM lokal. Selanjutnya, untuk nilai inovasi Lentra dan dampak dan skalabilitas. Keunggulan Lentra terletak pada inovasi yang mudah diterapkan oleh pelaku UMKM. Materi pelatihan dibuat sederhana, praktis, dan mudah dipahami. Kami menggunakan sistem hybrid, yaitu kombinasi pelatihan online dan pendampingan secara langsung. Selain itu, pencatatan keuangan dilakukan secara digital menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet sehingga lebih praktis dan mudah dipantau. Kami juga menyediakan mentoring berkelanjutan melalui evaluasi rutin agar peserta dapat berkembang. Dari sisi dampak, kami menargetkan dapat mendampingi 500 UMKM setiap tahun dan meningkatkan akses pembiayaan hingga 30%. Program ini juga sejalan dengan PEN 2024 sampai 2026 dan P2MW 2026, serta memiliki peluang untuk dikembangkan melalui platform digital, kemitraan, dan program berjenjang sehingga dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Selanjutnya, untuk slide ini menjelaskan mengenai rencana keuangan atau kebutuhan modal awal. Total modal yang dibutuhkan adalah sekitar 15 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional seperti pengembangan produk riset, produksi, legalitas perizinan sertifikasi, peningkatan kompetisi SDM, belanja ATK dan penunjang, serta penunjang operasional tambahan dan operasional marketing. Dengan perencanaan anggaran yang jelas, kami berharap usaha Lentra dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya. Baik, berikutnya di sini kita akan membahas pada penjualan program pelatihan. Yang dimana kami di sini memiliki 2 paket. Yang pertama adalah paket basic dengan harga sekitar 300 ribuan. Kemudian yang kedua adalah paket premium, yang dimana ini include dengan mentoring. Dimana harga dari paket kedua ini itu sebesar 500 ribu. Nah, kemudian juga untuk paket kami juga itu bisa berasal daripada subscription membership, yang dimana ini pendampingan bulanan, yang dimana per bulannya itu bisa berada di harga antara 200 sampai 250 ribu per bulan. Nah, indikator session itu di sini ada 4, yang dimana ada peserta webinar, yang dimana kami menargetkan ada sekitar 100 orang. Kemudian juga ada peserta berbayar, yang di antara 100 orang ini 30 orang itu berbayar gitu. Kemudian conversion rate itu 30%, dan setelah itu adalah UMKM mampu membuat laporan 80%. Ini merupakan target dari program yang kami buat, sehingga para UMKM memiliki mendapatkan dampak dari program ini. Kemudian dari yang permodalan tadi, kita akan masuk ke dalam pembahasan pengelompokan daripada biayanya, yang dimana di sini terdapat fixed cost-nya, yang dimana di sini berisi untuk pengembangan produk atau riset. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa pengembangan produk dan riset ini digunakan untuk penyusunan modul pelatihan, yang dimana kami memiliki penyusunan modul pelatihan sebanyak 3, yang dimana di sini secara untuk
perhitungan paketnya itu adalah modul satuannya, kemudian harga per satu itu adalah 1 juta, sehingga membutuhkan modal 3 juta dalam penyusunan modul pelatihan. Kemudian ada juga riset kebutuhan UMKM. Di sini kuantitas kami hanya satunya itu hanya paket, dan harganya itu 1,5, sehingga untuk total dari pengembangan produk atau riset ini itu membutuhkan modal 4,5 juta. Selain itu, dari verifikasi ini juga terdapat legalitas dan SDM atau sumber daya manusianya. Nah, di mana di sini kita membutuhkan legalitas seperti perizinan dan sertifikasi. Bagaimana ini untuk secara keseluruhan. Jadi kuantitasnya satu saja, satunya paket, harganya 1.050.000 menurut harga konvensionalnya. Dalam penyusutan itu terdapat 60 penyusutan, 60 kali penyusutan, sehingga penyusutan per bulan itu ada sekitar 17.500 yang akan kami bebankan pada laporan keuangan kami. Kemudian juga ada peningkatan sumber daya manusianya. Di sini seperti ada pelatihan tim internal. Itu saja dalam pelatihan tim internal ini membutuhkan biaya, seperti contohnya biaya konsumsi, biaya penunjangannya, seperti minuman, snack, dan sebagainya itu. Dan juga seperti alat-alat yang seperti misalkan proyektor gitu-gitu, ataupun ruangan. Nah, di sini kami menggunakan satuan paket yang dimana kira-kira untuk pertemuan untuk pelatihan tim internal tersebut membutuhkan harga sebesar 1,5, sehingga dalam fixed cost, legalitas, dan sumber daya manusia ini kami membutuhkan kurang lebih dengan total harga Rp2.550.000. Dan kemudian juga di sini total daripada biaya tetap kami yang dimana berasal dari pengembangan produk riset dan juga legalitas dan sumber daya manusianya, ini kami totalkan menjadi kurang lebih Rp7.050.000 untuk modal awal kami. Dan jika dihitung, angka total fixed cost kami dalam per bulan itu adalah sebesar Rp59.196.000. Selain itu, selain fixed cost, ada juga variable cost, yang dimana variable cost ini terdiri pada produksi bahan baku dan juga produksi operasional. Dalam produksi bahan baku, kami di sini terdiri daripada template laporan keuangan digital yang berisi 50. Dalam satunya ini adalah file, jadi dalam bentuk itu file seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, seperti menggunakan Excel, menggunakan Google Sheet, dan lainnya. Yang dimana untuk harganya saat ini, harga satunya itu adalah Rp20.000 untuk satu template. Sehingga kami membutuhkan sekitar 1 juta untuk pembuatan template laporan keuangan digital. Kemudian juga ada pembuatan video materi pelatihan, yang dimana kuantitasnya adalah 10, satunya itu adalah video. Dengan harga satu video itu sebesar Rp100.000, sehingga kami membutuhkan 1 juta untuk pembuatan video materi. Kemudian ada modul pelatihan berbentuk soft file, yaitu PDF, yang dimana kuantitinya adalah 20. Dengan satu itu adalah modul dengan harga Rp50.000, sehingga total yang kami butuhkan itu adalah sebesar Rp1 juta. Sehingga untuk total daripada produksi bahan baku ini yang terdiri dari template laporan keuangan, pembuatan video materi, kemudian modul pelatihan dalam bentuk PDF, itu membutuhkan sekitar kurang lebih Rp3 juta. Kemudian untuk produksi operasional ini, kami juga memiliki 3 bagian, yaitu untuk alat tulis kantor dan penunjang lainnya, kertas, pulpen, terus juga penggaris, dan sebagainya. Dan di sini modal awal itu kami dalam satuan paket itu dengan harga Rp750.000 itu untuk bisa bilang modal awal kami. Kemudian juga ada penunjang operasional tambahan yang dimana diperkirakan sekitar Rp1.200.000, dan juga promosi dan marketing seperti untuk membayar Google berlangganan TikTok, iklan di TikTok, kemudian iklan di Instagram atau iklan di WhatsApp gitu, sehingga kami bisa lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu. Dimana diperkirakan untuk promosi ini itu kami membutuhkan modal sekitar Rp3 juta untuk promosi dan marketing ini. Sehingga untuk total daripada produksi operasional kami membutuhkan Rp4.950.000. Sehingga total untuk daripada variable cost kami itu membutuhkan sekitar Rp7.950.000. Yang dimana kalau dihitung per bulannya, karena ini variable cost itu adalah per bulan, maka dalam per bulan ini, variable cost 7 juta ini ditambahkan dengan harga daripada si fixed cost yang per bulan ini sebesar Rp59.000. Jadi Rp59.000 daripada si fixed cost ditambahkan dengan Rp7.950.000 berasal daripada variable cost, totalnya adalah Rp9.009.000 untuk total biaya kami selama per bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Malam, perhitungan BEP. Di sini saya menjelaskan perhitungan BEP. Harga pelatihan peserta di mana Rp300.000 satu peserta. Target peserta berbayar kita targetkan sebanyak 150 peserta untuk tahun pertama. Di mana target ini harus tercapai ya. Di mana total cost, visit cost kami sendiri itu per bulannya Rp59.166.67. Untuk variabel cost-nya sebesar Rp7.950.000. Total biaya visit cost dan variable cost adalah Rp8.966.67. Perhitungan HPP kami adalah Rp8.966.67 dibagi 150 peserta adalah Rp53.394.44 untuk HPP per satu pesertanya. Perhitungan kontribusi margin per peserta
adalah 300.000 dikurang 53.394,44 rupiah adalah 246.605 rupiah poin 56. Keuntungan setiap satu pesertanya. Total target keuntungan kami adalah 150 peserta dikali 246.605 rupiah poin 56 adalah 36.960.833,33. Untuk perhitungan balik modal usaha Lentra dengan rumus investasi dibagi total keuntungan, di mana investasi awal kami adalah 15 juta dibagi total keuntungan kami 36.990.833,33, di mana mendapatkan hasil 0,4 tahun dan sekitar 4 sampai 5 bulan. Di mana kami untuk Lentra sebagai berikut. Investasi dibagi total keuntungan. Investasi awal kami 15 juta, keuntungan kami 36.990.833 rupiah poin 33, di mana mendapatkan 0,4 tahun di kisaran 4 sampai dengan 5 bulan. BEP peserta dengan rumus total cost dibagi kontribusi margin. Total cost kami sebesar 8.9.166 rupiah poin 67 dibagi 246.605 rupiah poin 56, mendapatkan hasil 32 peserta per bulannya. Next. Di sini kami juga menjelaskan BMC kami dari kelompok 1, di mana terdapat kerjasama yang terdiri dari komunitas UMKM dan asosiasi usaha pemerintah dalam kurung UMKM dan BUMDes, platform digital dan teknologi. Sumber daya manusia atau mitra kerja kami ada pelatihan online atau offline, pendampingan UMKM, monitoring dan evaluasi peserta, serta tenaga kerja ahli. Kegiatan usaha kami terdiri dari tim mentor keuangan, modul pelatihan dan materi edukasi, jaringan komunikasi dan mitra UMKM. Proposisi nilai konsumen, ada pelatihan laporan keuangan, sistem hybrid online dan offline, template keuangan siap pakai. Hubungan konsumen, terdapat pendampingan berkelanjutan, grup komunitas, serta follow up dan evaluasi berkala. Saluran yang kami sediakan, Instagram kami @lentera_keuangan_usaha, TikTok @lentera_keuangan_usaha, bisa dengan kunjungan langsung, serta website kami atau platform e-learning. Target pasar kami adalah sektor jasa dan retail mikro, pengusaha mikro, komunitas UMKM. Serta kami memiliki struktur biaya yang terdapat biaya fixed cost yang terdiri dari pengembangan produk atau riset, legalitas dan SDM. Dan kami juga memiliki biaya variabel, yaitu pembuatan template laporan keuangan, pembuatan video materi pelatihan, pembuatan modul pelatihan, alat tulis kantor, penunjang operasional, serta promosi dan marketing. Sumber pendapatan kami terdapat dari membership mentoring bulanan, penjualan produk digital, dan sponsorship. Di sini kami juga cantumkan BEP, bisa diklik langsung untuk melihat perhitungan kami. Next. Kesimpulan dari Lentra ini adalah Lentra hadir sebagai solusi nyata untuk menjawab permasalahan utama UMKM dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan yang selama ini menghambat perkembangan usaha dengan pendekatan yang sederhana, aplikatif, dan mudah diterapkan. Lentra tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan finansial pelaku UMKM. Melalui pendampingan berkelanjutan, Lentra diharapkan mampu menciptakan dampak yang konsisten, mulai dari peningkatan kualitas laporan keuangan hingga terbukanya akses permodalan yang lebih luas. Program ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Keberhasilan Lentra membutuhkan kolaborasi lintas sektor, pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan sektor swasta agar dampak program semakin luas dan optimal. Lentra bukan sekedar program, melainkan solusi transformasi keuangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Next. Silakan Kak Sinta selanjutnya. Baik, terima kasih. Karena kita adalah usaha, maka perlu disiapkan untuk brosur dan layanan periklanan, maka kami menyediakan infografis yang sudah menerangkan latar belakang, tujuan, sampai paket-paket apa yang kami sediakan. Infografis ini, brosur ini sudah kami sebar di media kami dan akan kami cetak juga untuk kami tempelkan di sudut-sudut yang sekiranya potensi agar usaha ini bisa berjalan. Jadi, Lentra hadir untuk semua usaha, terutama UMKM. Sekian presentasi dari kami, Lentra menerangi keuangan usaha. Semoga bisa menjadi jalan untuk kami punya usaha dan berkembang, dan juga membantu para pengusaha kecil terutama untuk semakin maju dan mendapat layanan akses keuangan yang lebih baik.